Halo minasang, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Masih bersama saya, Dwi Lestari. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal yang sering keluar pada ujian SSW Kaigo. Jadi untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian SSW Kaigo bisa menyimak video ini sebagai bahan pembelajaran. Karena materi pada modul ini sangat banyak, lebih dari 200 halaman, untuk menyingkatnya teman-teman bisa mempelajari seputar kisi-kisinya saja. Sebelum lanjut ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube saya dengan cara like, komen, dan subscribe pada video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari saya yang berikutnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita buka halaman 10. Yang ini ya teman-teman, di bab 1 tentang martabat dan kemandirian manusia dalam perawatan lansia. Terutama yang ini, martabat manusia adalah konsep dasar pemberian dukungan. Selanjutnya kita ke halaman 11. Jangan lupa untuk mempelajari QOL, Quality of Life atau kualitas hidup. QOL juga dikatakan sebagai kualitas hidup dan kualitas nyawa. QOL adalah cara berpikir tentang kehidupan yang mencakup kekayaan spiritual, seperti rasa puas dan bahagia terhadap kehidupan serta alasan hidup. Kisi-kisi berikutnya di halaman 12 yaitu tentang normalisasi dan dukungan kemandirian. Normalisasi adalah cara berpikir di mana penyandang disabilitas juga dapat hidup secara normal tanpa mendapat prasangka dan dilihat hak asasi manusianya sebagaimana orang yang tidak menyandang disabilitas. Dan jangan lupa juga untuk mempelajari dukungan kemandirian ini. Nanti dipahami dan dipelajari. Kisi-kisi berikutnya ada di halaman 16 tentang etika profesi staf perawat lansia. Ini ada 3 poin ya, yang satu pertimbangan terhadap privasi, yang kedua menjaga kerahasiaan, dan yang ketiga larangan pembatasan fisik. Ini juga harus dipelajari dan dipahami. Selanjutnya kita ke halaman 20 tentang peran dan fungsi profesi lain dan tenaga profesional yang melakukan rehabilitasi. Ini di halaman 20 ini wajib dipelajari ya teman-teman karena soal ini sering muncul. Selanjutnya buka halaman 22 tentang layanan perawatan lansia. Ada 3 layanan perawatan lansia yaitu layanan kunjungan, layanan ambulatori, dan layanan inap. Walaupun ini jarang muncul dalam soal, tapi ini untuk teman-teman wajib mengetahuinya. Kisi-kisi berikutnya kita buka halaman 26. Yang ini ya, memperlebar landasan penopang untuk merendahkan posisi pusat berat. Yang ini ada penjelasannya. Area yang menghubungkan bagian yang menyentuh lantai untuk menopang tubuh merupakan area yang melingkupi sisi luar kedua telapak kaki saat berdiri dengan kaki terlentang. Berikutnya kita buka halaman 31. Di halaman 31 tentang penyakit menular dan langkah penanganannya. Teman-teman harus mempelajari pengetahuan dasar terkait penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang timbul ketika patogen memasuki tubuh dan menyebabkan berbagai gejala. Masih seputar penyakit menular, jangan lupa juga untuk mempelajari 3 elemen penyakit menular dan prinsip pemutusannya, dan juga jenis jalur infeksi di halaman 32. Ada 3 jenis jalur infeksi yaitu infeksi droplet, infeksi udara, dan infeksi kontak. Selanjutnya kita ke halaman 37. Di halaman 37 tentang pencegahan terjatuh dan terjerembab. Pengguna sering melakukan gerakan berpindah dan beralih dalam aktivitas keseharian. Karena itu kecelakaan mudah terjadi. Jadi materi di sini staf perawat lansia harus bertindak bagaimana agar tidak terjatuh dan terjerembab. Selanjutnya kita ke halaman 38, pelajari juga tentang manajemen risiko. Ini ada gambar contoh manajemen risiko, harus dipahami juga ya teman-teman. Dan juga langkah mitigasi bencana. Ini penting banget dan teman-teman wajib mengetahuinya. Selanjutnya kita ke bagian 2 tentang mekanisme mental dan tubuh. Selanjutnya kita buka halaman 45, ini ada hierarki kebutuhan Maslow. Ini penting banget, teman-teman harus menghafalkan dari kebutuhan 1 sampai kebutuhan 5.
karena soal ini pasti keluar. Selanjutnya kita ke halaman 46 tentang homeostasis atau kekonstanan. Homeostasis adalah sistem biologi yang bekerja mempertahankan kondisi tubuh sekalipun lingkungan di sekitarnya berubah. Ini ada fungsi homeostasis, teman-teman harus mempelajarinya. Selanjutnya buka halaman 56 tentang sistem rangka. Ini ada keterangannya di bawah. Tulang belakang manusia secara fisiologis melengkung membentuk huruf S. Soal ini pasti keluar ya teman-teman. Kisi-kisi berikutnya berada di halaman 66. Di halaman 66 ini ada siklus tidur dan karakteristik tidur pada lansia. Jenis tidur ada dua ya, tidur non-REM dan tidur REM. Ini teman-teman wajib mempelajarinya. Selanjutnya, teman-teman wajib mempelajari perubahan fisik akibat penuaan. Penuaan mengakibatkan perubahan penampilan dan bagian dalam tubuh. Materi berikutnya di halaman 77 tentang pneumonia. Ini teman-teman harus mempelajari tentang penyebab dan gejalanya. Selanjutnya kita buka pada halaman 80 tentang IGF. Ini teman-teman harus mempelajari sampai ke bagan-bagannya juga karena soal ini pasti keluar. Selanjutnya kita ke halaman 92 tentang gejala demensia. Demensia gejala perilaku dan mental atau BPSD terjadi akibat faktor lingkungan, kepribadian, dan pembawaan pengguna hubungan sosial dan lain-lain. Kekhawatiran dan ketidaksabaran, halusinasi dan delusi, perilaku emosional dan agresif, berkeliaran, dan lain-lain. Yang ini, gambar yang ini dipelajari juga ya teman-teman. Selanjutnya pada halaman 95 tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan lansia untuk pengidap demensia. Selanjutnya kita ke bagian 3, kita buka pada halaman 103. Di halaman 103 ini ada teknik bertanya. Pertanyaan itu ada dua jenis, yaitu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Ini wajib banget teman-teman harus mengetahui dan memahaminya. Walaupun ini kadang tidak keluar, tapi ini wajib banget diketahui. Selanjutnya di halaman 107 tentang penjelasan dan persetujuan. Staf perawat lansia membantu pengguna membuat keputusan agar pengguna dapat hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi kita tidak boleh memaksa ya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan oleh staf perawat lansia dalam membantu pengguna membuat keputusan. Harus dijelaskan ini hal-hal yang 3 ini. Selanjutnya di halaman 115 tentang dasar dalam penulisan catatan perawat lansia. Ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan catatan. Yang harus dipelajari lagi yaitu di halaman 117 tentang melindungi informasi pribadi dan menjaga kerahasiaan. Staf perawat lansia harus memperhatikan manajemen informasi secara memadai, khususnya melindungi informasi pribadi dan menjaga kerahasiaan sangat diperlukan sebagai bagian dari etika profesi tenaga profesional. Selanjutnya kita buka di halaman 128. Ini teman-teman harus memahami alat bantu terkait berpindah. Ada tongkat T, tongkat multikaki, alat bantu jalan. Kisi-kisi berikutnya berada di halaman 135. Teman-teman harus memahami cara naik tangga dan cara turun tangga. Selain harus memahami cara naik tangga dan cara turun tangga, teman-teman juga harus mempelajari tentang menuruni lereng. Saat akan menuruni lereng curam, staf perawat lansia menjelaskan bahwa akan menghadap ke belakang kepada pengguna. Jadi ini teman-teman harus paham ya. Selanjutnya kita ke halaman 151, materi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan lansia untuk makan. Ini ada keterangan contoh posisi jam, teman-teman harus memahaminya. Selanjutnya di halaman 155 tentang postur defekasi. Jika postur condong ke depan dengan tumit dinaikkan, anus akan lurus dengan rektum yang merupakan pintu keluar fases dan fases akan mudah keluar. Selanjutnya di halaman 162 ada materi tentang praktik perawatan lansia untuk ekresi, perawatan lansia di toilet.
Ini ada banyak gambar tentang cara perawatan lansia di toilet, teman-teman harus memahaminya. Sampai halaman 164 ya. Selanjutnya kita buka di halaman 171 tentang mekanisme mental dan tubuh terkait merapikan diri. Ini teman-teman pelajari, ini pengertiannya dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan lansia untuk merapikan diri. Selanjutnya di halaman 172 tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan lansia untuk berganti pakaian. Teman-teman wajib memahami materi ini ya, dan juga tentang perawatan lansia untuk berganti baju, atasan dengan posisi duduk. Selanjutnya di halaman 182 tentang perawatan rongga mulut. Kisi-kisi yang terakhir yaitu di halaman 202 tentang menata lingkungan tempat tinggal. Ini sangat penting ya teman-teman. Jadi untuk pembahasan kisi-kisi ujian SSW KAIGO cukup sekian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke akun sosial media teman-teman agar yang lainnya juga mengetahui. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube saya, dan yang belum bisa mendukungnya sekarang dengan cara like, komen, dan subscribe pada video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari saya yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.